Nah, hal ini menurut gua nggak ada bedanya sama bagaimana respon-respon pemerintah kita hari ini dalam konteks manajemen narasinya. Ya. Susah sekali seseorang itu untuk berperilaku objektif terhadap suatu fakta jika fakta tersebut itu berpengaruh langsung pada sumber penghasilannya. Oke. Gitu. Kembali lagi nih, gimana sih? Gimana sih? Oke, lagi ada yang ramai bro di thread ya? Iya, di thread, tapi akhirnya nyebar ke semua platform sih. Betul. Karena memang tanda-tanda bahwa sebuah isu itu atau kasus itu rame adalah nyebrang Benar. dari kandangnya. Nyebrang dari kandangnya. Jadi ada cerita gimana teman? Jadi ini kejadiannya dia postingnya tanggal 23 Juli kalau nggak salah. Dia tuh gue lupa namanya, mohon maaf. Posting, aduh udah 8 jam di IGD tapi belum dapat ruangan. Nggak mau spill RS-nya soalnya gue PPJS. Waduh. Segitu doang tuh, 2 kalimat. Terus rame itu yang bales. Ya gue tahu tuh. Dihujat kan dia? Dihujat oleh, dan yang banyak hujat itu profesinya tenaga medis sama nakes. Betul. Dokter, perawat, dan meninggal. Dan lain-lain. Dan gak lama setelah itu kan Juli ya 23. Ya. Tanggal 31 kalau nggak salah. Ada yang update bahwa yang bersangkutan udah meninggal. Ya itu yang update sepupunya. Jadi ya, saudaranya. Dia bilang kayak, mohon maaf ya ini sebenarnya saudara saya, dia udah meninggal dan seterusnya kan gitu kan. Gara-gara ada kata-kata itu, ini yang gue lihat tadi ya, itu para pelakunya itu pada bikin video minta maaf. Betul. Gitu lah, klarifikasi dan tapi lain-lain. kayaknya bukan gara-gara kata itu doang. Gara-gara setelah itu banyak yang hujat mereka, banyak yang doxing, Pak. Belum lama nih ya, di periode yang sama lah kurang lebih akhir-akhir Juli itu gue juga mengalami hal sama. Anak gue dirawat juga kan kemarin. Iya. Dan itu tuh memang rumah sakit itu punya prosedur sendiri lah. Nah yang dijelasin sama dokter itu yang gue baca, ketika rumah sakit itu belum ngasih bed, itu memang karena belum ada bednya, bukan karena kelasnya sebenarnya. Betul, bukan karena dia BPJS betul, maka dia jadi nggak misalnya dapat. gini, lu BPJS kelas 1, kamar kelas 1 lagi kosong, lu kasih. Lu BPJS kelas 3 lagi penuh, ya lu nunggu sampai kelas 3-nya ada yang kosong gitu. Gitu aja simpelnya. Jadi sebenarnya nggak perlu gitu dibalas. Nggak perlu lo balas dengan jahat tadi. Maksud gue gini nih, ada yang ngasih logik bagus nih. Nakes, dokter, perawat itu tuh sekolah diajarin buat ngadapin pasien. Iya. Harus kayak gimana, segala macam. Pasien tuh gak ada, kita ke sekolahnya buat menghadapi dokter. Iya. Kayak kita tuh pakai common sense aja kadang gitu. Kadang kayak kita emosi, apalagi kondisi sakit ya. Iya. Kondisi sakit tuh kayak kita tuh kayak yang main tuh udah bukan emosi. logika gitu, kan emosi. Udah emosi. Entah yang rawatnya, entah yang sakitnya gitu. Iya. Kadang tuh kayak gitu. Bahkan ya, kalau lu baca ya kalimat almarhum tuh, ya Allah, biasa. Biasa aja. Ya Allah, nggak ada kata-kata nyerang. Nyerang dokter. Nah, Cuma tapi bilang kayak udah 8 jam, itu kan fakta ya? Iya. Udah 8 jam tidak belum dapat bed. Dapat kamar, pengen spill RS-nya tapi gue BPJS. Gue ngerti tuh keresahan, artinya kayak udah lu jangan protes, lu BPJS gitu. Maksudnya gitu. Padahal kan sebenarnya kalau lu mau bilang kalau BPJS dan non BPJS itu sama, harusnya lu bisa kasih penjelasan bahwa Pak, BPJS maupun non BPJS itu selama kamarnya memang ada akan dikasih. Kayak gitu sih. Udah sesimpel itu gitu kan. Iya. Tapi tidak semua dilakukan gitu. Iya. Nah ini gue punya perspektif nih. Kenapa kok tragedi itu harus terjadi? Kenapa gue bilang tragedi? Karena memang jahat banget guys. Iya. Itu kalimat-kalimat itu nggak pantas diucapkan sesama manusia gitu. Iya. Nah disclaimer yang pertama adalah tadi seperti lo bilang juga Mar, bahwa dokter-dokter itu dilatih untuk menghadapi pasien, tapi dia tidak dilatih untuk menghadapi media. Oke. Itu. Jadi dia yang namanya media training itu memang PR tambahan tuh buat semua pekerja. Mau itu contoh kemarin ya. SR tuh masalah tuh. Iya, gitu kan. Terlalu apa ya, oversharing dengan keresahan dia, tapi itu kan menyangkut privasi orang. Betul. Karena dia menyebut kondisi-kondisi orang dan segala macam. Iya, jangankan HR dan dokter ya, kemarin aja sempat kepleset itu Bang Hotman Paris kan. Gitu kan, ketika dia lagi ngobrol sama medianya dibentak. Apakah menurut common sense kita bersama, Bang Hotman Paris nggak tahu kalau itu salah? Menurut gue tahu. Iya. Dalam normal circumstance. Tapi dia lagi beda nih. Iya, kondisinya emosinya beda. Makanya gue tuh selalu ingat ya apa kata dosen gue dulu, Prof. Eko Prasojo, bahwa susah sekali seseorang itu untuk berperilaku objektif terhadap suatu fakta
jika fakta tersebut itu berpengaruh langsung pada sumber penghasilannya. Oke. Gitu. Jadi misalnya nih, ada yang ngomong tentang kondisi rumah sakit. Iya. Nah, yang bisa objektif tuh orang-orang yang nggak kerja di rumah sakit. Betul. Kalau yang kerja di Gitu. rumah sakit, offended. Iya, offended. Karena lu kan nggak tahu gimana kondisi kami. Lu kan nggak tahu betapa kami itu dihajarnya kayak gimana. Belum lagi masalah mereka tuh sampai bisa dengerin cerita dokter Saga kan. Bagaimana dia bisa sampai ke level spesialis itu. Wah, perjuangannya tuh memang berat. Memang berat. Nah, karena itulah kadang manusia itu secara normal menjadi berat juga untuk bisa merespon dengan benar ketika itu ada kaitannya sama perjuangan-perjuangan yang dia lakukan. Itu emosional yang tidak, kita tuh nggak bisa ngeliat sekilas doang gitu. Betul. Karena itu ada di belakang mereka sebagai mereka, ya. Nah, walaupun betul kita nggak menegasikan bahwa apa yang dikatakan jahat banget, tapi menurut gua kita juga harus bisa memahami kenapa ya itu bisa terjadi gitu. Nah, hal ini menurut gua nggak ada bedanya sama bagaimana respon-respon pemerintah kita hari ini dalam konteks manajemen narasinya, dalam konteks komunikasinya. Karena gue yakin ya, ini gue udah konsisten ngomongin ini dari tahun lalu kayaknya, bahwa awal-awal kita podcast lagi, gue tuh selalu bilang gini, yang paling mengerikan dari koalisi besar itu adalah konflik-konfliknya itu terjadi di bawah tangan. Kalau misalnya zaman dulu ya, zaman Jokowi Prabowo itu beda kubu, konfliknya itu jelas oposisi, koalisi. Nah, dengan semua jadi koalisi, manajemen konfliknya jadi lebih berat karena semua orang ngomongnya temen gitu. Tapi kan akhirnya jadi deg-degan juga gitu. Nah, ini sebenarnya lagi ada yang bermain apa enggak sih di isu ini? Ada yang bermain, jadi bingung kan manajemennya. Nah, itulah akhirnya menyebabkan tensinya makin tinggi. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan jadi susah banget untuk bisa merespon dengan baik dan benar. Karena gitu. Serba waspada semua. Semua serba waspada gitu. Jatuhnya jadi banyak blunder, Pak. Itu dia. Makanya kan akhirnya kita ngelihat, oh ini para dokter dan nakes blunder. Ya sama tekanan yang lagi dialami pemerintah sehingga akhirnya mereka ngomong jadi wadidau sekali gitu kan. Pilihan lagi-lagi ya, gue tuh ngelihat pilihan koalisi besar itu harus dilandasi sama tiga hal ini. Ini harus menurut gue harus diamanin, yaitu kan people drive by insentif kan. Nah, insentif itu nggak harus duit, guys. Insentif duit itu justru insentif yang paling lemah. Lemah banget insentif duit itu. Ada 3 kan dia. Ada financial insentif, ada yang sifatnya non-finansial atau sosial insentif gitu kan ya. Ada yang sifatnya lagi itu dia value, kesamaan frekuensi pikir, mindset, dan lain-lain gitu. Nah, kalau ketiganya ini nggak bisa diberikan ke rekan koalisi secara sama-sama, misalnya, wah iya, berat. Manajemennya tuh berat. Misalnya kita cuma kasih financial insentif, ini yang paling remah nih. Gitu kan. Ada nggak kesamaan nilai misalnya? Kayak kita tuh sama-sama pengen bangun Indonesia. Nah, itu juga kan kita nggak tahu kan ya. Motif-motif teman-teman koalisi misalnya gitu. Nah, terus yang kedua nih, yang nggak kalah penting juga, asik nggak sih kita ngobrol sama... Nyambung nggak sih? Kayak misalnya ya gue... frekuensi nggak gitu? Yes, gue ngeliat ya, kayak Gerindra sama PKS, itu mungkin adalah partai yang dari dulu itu sering banget satu koalisi sama PAN misalnya gitu ya. Mungkin jadi enak-enak aja ngobrolnya gitu kan. PDIP sama siapa gitu. Nah, itu mungkin enak-enak aja. Tapi maksud gue adalah kalau semua partai itu gabung jadi koalisi, kan ini kan sebenarnya nggak semuanya seneng. Bingung gitu kayak. Iya, nggak semuanya. Gitu, iya gitu. Jadi ada yang memang dulunya udah temenan terus sempat misah terus balik lagi. Ada yang sama sekali belum pernah. Iya, kita jarang nih kita jadi teman koalisi misalnya gitu ya. Itu kan artinya ada sosial insentif yang harus di-manage. Wah, itu benar-benar pasti stressing. Bahkan sampai ada ketua umum partai yang lupa nama ketua umum partai lain. Betul. Jadi ya gue ngelihatnya harusnya manajemennya bisa gini lah, sesuai sama pilihan yang lo ambil gitu aja sih. Itu harus lebih baik lagi. Ya nggak sih, bro? Yoi. Ya, sehat-sehat buat semua. Jaga. Benar nih. Jaga kesehatan dan jaga ucapan. Hidup Jokowi.